Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan Pak Luhut sendiri bilang katanya aman, Indonesia kan cadangannya banyak ini gitu. Bagaimana dengan keyakinan yang dimunculkan oleh Pak Luhut itu, Pak Solih? Ya, Pak Lut pasti akan harus berbicara seperti itu. Posisinya ada di Posisinya memang seperti pemerintah. itu. Banyak elit-elit itu yang tidak terjun ke bawah, Hmm. tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya di dalam masyarakat. Mereka hanya tahunya laporan-laporan saja. Dan laporan-laporan ini juga kadang-kadang banyak yang dimanipulasi untuk istilahnya ABS lah itu, supaya asal Bapak senang seperti itu kan, banyak yang seperti itu. Ya contohnya Big Data juga kan sampai sekarang nggak mau mengungkapkan seperti itu. Ada perbedaan Sri Lanka dengan Indonesia. Kalau Sri Lanka mungkin lebih ke faktor ekonomi, gitu. Tapi di kita ini ada yang lebih parah. Apa itu? Ya, selain ekonomi, pertama ini faktor kriminalisasi ulama. Ya, kriminalisasi ulama ini sebenarnya membuat umat Islam ini menahan rasa kebencian bahkan antipati kepada pemerintah. Karena apa? Karena sebenarnya itu kan hanya rekayasa masalah. Contohnya penahanan Habib Rizik Syihab itu kan. Umat Islam yang di bawahnya ini sebenarnya sedang menahan diri. Suatu saat kalau ini ada momentum yang tepat, ini bisa meledak seperti itu. Pemicunya bisa juga dari ekonomi tadi. Bisa jadi resesi ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua ini masalah juga termasuk masalah Islamfobia yang digaung-gaungkan terus ya. Yang sebenarnya di PBB sendiri sebenarnya sudah mulai dilawan, tetapi di kita ini justru sepertinya malah dikembangkan, dipelihara, diperbesar seperti itu. Ini berbahaya ini. Kenapa yang diserang ternyata adalah umat Islam. Kemudian masalah ini penerapan hukum. Hukum yang tidak adil, hukum yang lebih tumpul ke atas, lebih tajam ke bawah, seperti itu. Ini juga kan menimbulkan gejolak di bawah. Belum lagi faktor-faktor yang lain ya. Ini misalkan yang saya lihat ya, bahwa apa yang disampaikan Luhut itu tidak sesuai dengan fakta. Saya mencatat ini, saya singkat saja, ada 21 poin. Yang pertama ini masalah hutang terbesar sepanjang sejarah. Sudah lebih dari 70.000 triliun. Bahkan 7.000 triliun. Kalau menurut Rizal Ramli itu untuk bayar bunganya saja itu per tahun lebih dari 400 triliun. Akibat daripada hutang yang besar itu larinya kemana? Pasti nanti ke pajak naik. Kemudian barang-barang juga akan dipajak. Seperti sekarang kan, hampir semua sektor itu diberi pajak. Yang kedua ini yang hubungannya dengan rakyat kecil, masalah TDL, tarif dasar listrik ya. Yang sekarang ini saya memakai yang 900, itu sudah 300 lebih. Nah, kan dulu beda, waktu ini sampai cuma 50.000, 60.000 ya. Sekarang 300. Ini mungkin bagi, maaf ya, ini kalau ada yang guru honorer, itu kadang-kadang masih ada yang sebulannya 300.000. Kalau listriknya saja sudah segitu, nah bagaimana itu untuk kehidupan selanjutnya itu? Ini harus pikirkan bukan orang-orang yang sudah gajinya besar ya, tapi juga yang gajinya kecil. Kemudian yang ketiga ini masalah UMR juga ini belum merata. Terutama di daerah itu kan UMR masih di bawah normal. Kemudian yang kelima itu ya masalah PHK yang terus menerus. Jadi pengangguran itu terus bertambah. Ya, ini menjadi beban yang luar biasa. Sehingga banyak berita-berita yang sudah ada yang bunuh diri segala macam. Yang keenam ini masalah korupsi yang telah merasuk dan merusak ya, hampir ke semua lapisan. Ini tidak terkendali korupsi ini, dan ternyata penanganannya itu luar biasa lambatnya. Yang ketujuh, bagaimana keberpihakan ya, lembaga-lembaga tinggi negara ya, MPR, DPR, MK, KPK, itu justru sepertinya mereka lebih mengutamakan oligarki daripada membela rakyat atau kebenaran. Kemudian yang ke-8, ini ada kesan bahwa di rezim Jokowi ini ya, rakyat sepertinya sengaja dimiskinkan. Ya. Ini kalau menurut Faisal Basri itu ya, bahwa rakyat ini kenapa supaya miskin? Supaya bisa dibodohi, supaya bisa dibohongi ya. Mudah dibodohi, mudah dibohongi gitu. Kalau miskin itu kan dengan iming-iming uang sedikit saja sudah menerima gitu. Yang ke-9, petani sawit sekarang itu sedang histeris nangis sampai ada yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena harga sawit anjlok. Padahal harga minyak sekarang tidak turun-turun. Ya. Kalaupun turun tidak begitu signifikan. Harga kebutuhan pokok. Ya. Ini kalau kita ke pasar kaget. Ya. Kita bawa uang 100.000 yang dulu mah bisa bermacam-macam. Ya. Sekarang luar biasa. Ya. Tadi ya mulai bawang merah, cabai merah, kemudian cengek segala macam ya.
itu harganya luar biasa. Kemudian yang ke-11 itu harga minyak goreng, ya ternyata saya lihat di ini turunnya sedikit banget itu, ya. Berkisaran masih 40.000 yang 2 liter, yang 1 liter sekitar 20.000. Gas LPG, ini gas LPG ternyata naik juga gitu. Bahkan dengar-dengar yang 3 kg ini dengar-dengar mau subsidi mau dicabut, ini mengerikan itu, ya. Nah, yang 12 kilo aja yang tadi 120 sekarang udah 200.000. Kemudian yang ketiga ini tadi ya persoalan hukum, ya, persoalan hukum yang seolah-olah ini menjadi bahan permainan saja. Ya kita tahulah kalau ada laporan-laporan dari umat Islam, ya, tidak pernah diproses. Tapi kalau mereka melaporkan umat Islam, mereka begitu cepat diproses. Yang ke-14, aparat kepolisian di dalam menangani masalah orang yang demo ini kadang berbeda. Kalau yang demo itu pendukung rezim itu, mereka bahkan bukan saya dibiarkan, bahkan difasilitasi, ya. Tapi kalau yang demo itu mengkritik pemerintah, perlakuan mereka itu kadang-kadang kurang manusiawi. Yang ke-15 ya, ini penistaan agama. Kemudian yang ke-16 masalah diskriminasi, ya, persekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama. Ke-17 demikian juga kepada para aktivis Islam. Ya, ini seolah-olah dibungkam, ya. Ke-18 ini pembelahan bangsa. Pembelahan bangsa di rezim ini itu begitu menyolok, ya. Seolah-olah memang sengaja dibuat dikotomi, ya. Oh ini kelompok ini seperti itu, ya. Ke-19 ini masalah terjadinya disparitas dan kesenjangan sosial yang luar biasa, ya. Kata lihat tadi ya, kalau di bawah itu banyak yang PHK, banyak yang gajinya kecil, sementara di atas luar biasa, gajinya itu naik terus, sehingga ini terjadi kesenjangan yang luar biasa. Yang ke-20 ini perlakuan juga terhadap pesantren-pesantren, ya. Mereka itu stigmakan melahirkan teroris, ya. Ini stigma yang ini sebenarnya stigma yang disengaja. 21 ya, itu dibiarkannya paham-paham yang sebenarnya yang dulu itu sudah disesatkan oleh MUI, tapi sekarang justru malah dihidupkan kembali, ya. Sudah dinyatakan sesat oleh MUI. Dulu saya waktu zaman sebelumnya itu zaman baru dia dinyatakan sesat, ya. Tapi sekarang justru dihidupkan lagi. Bahkan ada kemarin itu ada agama Bahai segala macam, ya. Syiah, Ahmadiyah segala macam itu. Nah, jadi masalah ini sebenarnya bukan masalah ekonomi saja, ya, yang membuat antipati masyarakat terhadap rezim ini, tetapi istilahnya itu multidimensi, multisektoral seperti itu. Ya, multidimensi tentu ini akan sama kejadiannya di resesi 97-98 ya. Iya. Dan dari 21 yang disampaikan barusan oleh Pak Solihin, rasanya sih masih banyak gitu. Saya kira 21 pernah itu menyebutkan kebanyakan. sampai 55. Tuh, kan. Pernah menyebut sampai 50, nanti 21 juga udah. Bahkan dari 55 pun kalau di breakdown lagi bisa nambah lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.